Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah dosen dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, yaitu Dr. Hafid Fauzi SPMP. Selamat pagi Pak Hafid. Selamat pagi, semangat pagi. Saya agak takut salah sebut tadi. Makanya saya juga Pak Hafid, takutnya saya salah ngomong jadi Pak Hafid. Oh, jangan ya, sekarang kan lagi eranya COVID. Oke, mohon maaf ya Pak Hafid ya. Sama-sama ini. Ya sahabat tani, tidak lupa saya mengingatkan kepada sahabat tani semua bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Pak Hafid, sepertinya kita sudah menjaga jarak lebih dari 1 meter nih. Gimana nih kalau misalkan kita sepakat untuk buka masker agar ngobrolnya lebih enak lagi? Siap. Oke, sepakat ya Pak Hafid? Ya. Silahkan. Oke. Silahkan dipakai headset. Oke. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, seperti kita harus semangat pagi selalu. Biarpun itu di pagi hari, siang hari, atau sore hari seperti sekarang ini, kita semangatnya tetap semangat pagi karena kita harus selalu menjaga kesehatan di era pandemi COVID seperti sekarang ini. Ya Pak Hafid, Pak Dokter Hafid. Jadi beliau adalah dosen di Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Pertanian tentunya. Fakultas Pertanian di jurusan Agroteknologi. Jurusan Agroteknologi. Waktu saya di sana belum ada jurusan itu loh. Oh, saya berarti terlihat tua sekali berarti ini. Saya juga belum bertemu sama Pak dosen Hafid. Nah, oke, Pak Hafid, hari ini kita akan membicarakan tentang apa ini? Hari ini kita akan membicarakan tentang teknologi produksi kedelai di lahan sawah. Oh, kedelai. Sahabat tani, ada yang belum tahu kedelai? Pasti tahu, karena kedelai adalah bahan baku utama dalam membuat makanan sehari-hari kita. Betul, yang hampir ya. tiap hari kita makan yaitu tahu dan tempe. Begitu Betul kan sekali. Pak Hafid ya? Ya. Dan kedelai saya juga agak ini kalau membicarakan tentang kedelai. Di Indonesia, kedelai itu kan salah satu komoditas yang sangat penting menurut Betul, saya, ya. karena menjadi bahan utama makanan pokok kita, menjadi tahu dan tempe. Tapi kenapa kedelai di Indonesia perkembangannya itu belum bisa maksimal gitu? Apakah potensinya yang tidak bisa maksimal di Indonesia atau bagaimana ini Pak Hafid? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang kedelai, sesungguhnya memang Indonesia sebagai negara tropika itu bukan sebagai produsen yang secara agroekologi itu mendukung, meskipun kemudian kalau kita lihat dari varietas-varietas yang saat ini ada itu sebetulnya sudah dirakit untuk beradaptasi baik di lingkungan tropika. Ya, jadi kalau dari potensinya saat ini ada varietas grobogan misalnya, itu kalau kita lihat di deskripsinya itu potensinya bisa sampai 3,4 ton per hektar. Ya, meskipun di tingkat petani biasanya hanya di angka sekitar 1,5 sampai 2 ton. Artinya bahwa di ranah penelitian itu sudah bisa mencapai angka itu, dan itu termasuk produktivitas yang tinggi yang tidak kalah dengan negara yang dimana asal kedelai ini dikembangkan ya di negara tropis. Ya, kedelai itu tadi disebutkan untuk varietas grobogan. Grobogan adalah nama salah satu daerah di Jawa Tengah, begitu ya. Betul, ya. Dan itu menjadi andalan varietas grobogan. Nah, sebelum kita mengulik tentang kedelai, produksi kedelai dan budidayanya, ini saya pengen tahu sebenarnya sejauh mana sih pentingnya kedelai bagi masyarakat Indonesia sendiri itu? Ya, kalau kita membicarakan tentang arti pentingnya, tentu kita akan melihat data kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat di statistik kita di Indonesia itu konsumsi kedelai setiap tahun itu di angka
di atas 2 juta ton ya. Meskipun kalau kita lihat mungkin untuk produk olahan tadi yang Mbaknya sebutkan dibuat tahu atau tempe itu mungkin yang populer di Jawa, tetapi karena memang mayoritas penduduk Indonesia itu kan kalau dilihat dari populasinya memang paling padat di Jawa, sehingga angka 2 juta ton per tahun itu saya kira memang kebutuhan yang patut untuk kemudian dipikirkan secara matang ya, dipikirkan secara serius. Mengapa? Karena produksinya itu masih sekitar 0,7 juta. Artinya ada 1,3 impor juta yang presentasinya jauh lebih besar. Dan ini kalau kita tergantung pada negara lain untuk pemenuhan kebutuhan kedelai tersebut, tentu kita secara devisa akan lemah nantinya. Nah, ini bisa kita lihat kalau ada fluktuasi harga kedelai naik gitu, misalnya di atas angka 10.000 atau 12.000, itu biasanya secara isu nasional itu akan hangat lah untuk dibicarakan. Saya kira kalau dari sisi itu kita melihat kedelai itu memang satu komoditas pertanian yang menurut saya sangat penting, sangat penting untuk diperhatikan, dikembangkan ke depan. Ya, kalau tidak salah memang konsumsi kedelai Indonesia itu kalau tidak salah itu terbesar nomor 2 setelah Cina. Ya, saya kira itu. Ya, sampai 2 juta ton ya, lebih dari 2 juta per mungkin. Tahunnya, dan kita hanya bisa produksi 0,7 ton. 0,7 Jadi sekitar juta ton. 0,7 juta ton, maaf ya. Jadi sekitar 1,3 juta tonnya itu kita impor. Nah, ini yang akan menjadi PR pemerintah agar kita bisa lebih mengembangkan kedelai di Indonesia. Kemudian untuk mengembangkan kedelai di Indonesia, kenapa kita tidak bisa swasembada ya? Karena kedelai kan memang menjadi salah satu komoditas utama dari Indonesia selain padi dan jagung tentunya, komoditas pajale yang diharapkan agar bisa swasembada secara berkelanjutan gitu. Ini ada apa ini sebenarnya? Kenapa tidak bisa dikembangkan? Apakah memang kalau varietas, kan kita tadi sudah punya unggulan varietas gerobokan. Lalu ada faktor apa lagi ini, Pak? Baik, saya kira kalau cerita tentang swasembada ini adalah lininya bagaimana kita menggerakkan petani ya, petani mereka yang akan berproduksi untuk membudidayakan kedelai. Namun faktanya yaitu saya katakan bahwa secara usaha tani, budidaya kedelai yang saat ini ada di petani ini dianggap tidak menggairahkan lah, katakanlah gitu, karena margin keuntungannya itu sangat kecil ya, sangat kecil ya. Kalau kemudian pembandingnya adalah harga kedelai dari impor, yang saya tahu memang kedelai yang diimpor itu sebetulnya adalah kedelai yang sudah diambil semacam mungkin minyak kedelainya gitu ya, dan teknologi tertentu yang itu tidak merusak struktur bijinya. Kemudian bijinya itu yang diolah lebih lanjut di kita untuk membuat tahu atau tempe. Ya, jadi kalau kedelai yang kita tanam sebetulnya kalau dari nilai nutrisi itu pernah kami meneliti, misalnya untuk membuat tahu, untuk membuat tempe itu dari sisi rendemen, dari kandungan gizi itu lebih bagus. Dan petani kita, terutama pengrajin tahu dan tempe tadi sebetulnya juga minat ya, minat untuk menggunakan kedelai dari produksi dalam negeri. Hanya karena kondisinya yang tidak kontinu tadi ya, karena petani tidak selalu memproduksi, itu kemudian ya memang tetap akan bergantung pada kedelai yang di pasar itu selalu ada, yaitu kedelai yang didatangkan oleh pengimpor itu. Padahal kalau dilihat dari kualitasnya jelas lebih bagus punya kita ya Pak ya. Kalau karena ternyata saya juga baru tahu ini kalau kedelai yang impor itu
ada juga yang sudah diambil kayak apa sih sarinya, minyaknya gitu, namun dengan tidak merusak dari tekstur bijinya gitu. Dan itu berarti termasuk limbah bukan? Ya saya Atau tidak tidak? berani mengatakan Oh, itu, tetapi artinya dari bahan baku yang kita manfaatkan itu sebenarnya sudah ya mereka mungkin di negara produsennya itu kan berkepentingan dengan misalnya mengambil minyak kedelainya yang digunakan untuk tujuan misalnya pembuatan semacam kosmetik atau kepentingan lain gitu kan. Dan teknologinya memang itu memungkinkan ya, artinya dengan tekanan tertentu ya, dengan teknologi khusus itu istilahnya minyak itu bisa dikeluarkan gitu ya, dengan vakum itu. Kemudian ya mereka kan tidak mengkonsumsi tempe ya, bahkan mungkin kalau kita lihat di berita di media itu kadang tempe itu menjadi makanan yang unik ya, ketika ada masyarakat kita yang di sana membuat tempe dan sebagainya gitu ya. Kalau di kita kan ya memang menjadi makanan sudah yang makanan sehari-hari gitu. Seperti saya setiap hari makan tempe. Itu karena nggak punya lauk yang lain kalau saya. Oke Pak Hafid, jadi itu kalau misalkan kita menghasilkan kedelai yang bisa secara kontinu, kemungkinan petani kita atau masyarakat kita juga tidak akan impor ya. Tapi sayangnya ini dan produk kedelai kita sebenarnya itu lebih bagus dari yang dari impor. Cuman kan petani kita rata-rata itu banyak yang kurang tahu ya. Taunya kalau yang dari impor itu harganya lebih murah gitu, dan mungkin ininya lebih besar gitu ya. Kalau dari ukuran biji memang dari istilahnya yang saya tahu, yang petani pengrajin tempe dan tahu itu kedelai Amerika gitu kan ya. Itu memang bijinya termasuk kategori yang kelompok biji besar. Yang sebetulnya kalau dari ukuran kita juga ada varietas gerobokan tadi yang besar juga. Kemudian ada yang lebih besar lagi, itu ada yang dirilis oleh Batan, itu ada varietas mutiara yang juga jauh lebih besar lagi juga ada. Tetapi jadi, sekali lagi itu karena ketersediaan yang gitu, tidak bisa. Kalau petaninya, kalau pengrajin tahunya tadi, kalau ada itu mereka juga mau menggunakan. Ya. Hanya kemudian penghargaan terhadap produk petani ya disetarakan dengan impor tadi, itu masalahnya di situ. Sehingga kalau dihitung dari sisi usaha tani, petani yang menanam kedelai kalau hasilnya kemudian dihargai dengan harga yang ya memang yang impor segitu harganya. Jadi itu yang kemudian ya saya katakan kurang menarik lah bagi petani, karena keuntungannya sedikit atau bahkan mungkin tidak untung. Karena petani juga menanam tanaman pangan juga kan akan menghitung keuntungannya juga. Betul, ada analisis usaha taninya juga. Nah kemudian untuk tadi kan varietas unggulnya itu memang ternyata banyak ya. Ada yang bijinya bisa besar seperti kedelai Amerika, itu juga bisa. Cuman karena ketersediaannya dan harganya gitu. Bagi para petani kita juga memikirkan kalau kita akan bertani tapi hasilnya tidak menguntungkan, juga mending tanam yang lain gitu. Nah ini gimana nih upaya untuk peningkatan produksi atau upaya-upaya agar petani kita bisa mengembangkan kedelai di Indonesia? Baik, jadi untuk produksi kedelai di lahan sawah saya kira teknologinya sederhana ya. Jadi kedelai seperti tadi saya sampaikan itu biasanya ditanam pada MT3 ya. Jadi setelah tanaman padi dipanen itu segera kemudian jeraminya kita babat ya, dan kita tanam kedelai. Nah ini kalau padinya itu sudah ditanam pada jarak yang rapi ya, misalnya pada jarak 30x20, nanti kita tanam kedelainya mengikuti barisan tanaman padi saja. Dan itu paling nanti kita perlu menyiapkan misalnya untuk membuat saluran drainase. Ya, saluran drainase ini diperuntukkan ya sekiranya
misalnya turun hujan lebat atau ada air yang masuk ke petak lahan kita itu sehingga bisa diatuskan atau dibuang. Karena kalau kedelai ini kemudian nanti tergenang air itu biasanya akan dapat mengalami gangguan pertumbuhan, intinya begitu. Oh, jadi kemudian untuk perawatannya ini Pak Hafid, perawatannya itu apakah harus secara intensif atau membutuhkan biaya? Ini kan mungkin yang membuat sahabat tani kita di rumah untuk menanam kedelai ternyata biaya produksinya lebih tinggi, tetapi harganya ternyata waktu panen harganya murah. Itu apakah ternyata biaya produksinya tinggi atau gimana nih? Ya, baik. Jadi kalau menurut saya selama SOP budidaya kedelainya diikuti ya, seperti tadi yang saya sampaikan, untuk menanam kedelai itu jangan sampai lewat ya dari 2 minggu setelah padi dipanen. Itu saya kira kita tidak perlu melakukan penyiangan, karena rumput ini kalaupun tumbuh itu nanti akan kalah pertumbuhannya dan pertumbuhan kedelai yang akan segera menutup, istilahnya begitu. Pada budidaya kedelai itu biasanya tidak membutuhkan pemupukan ya, karena tanaman kedelai ini nanti diharapkan akan memanfaatkan sisa pupuk dari tanaman padi. Seperti umumnya tanaman itu kan kebutuhan unsur hara yang paling dominan adalah nitrogen. Nah, pada kedelai seperti tanaman kacang-kacang lainnya itu memiliki kemampuan untuk memfiksasi nitrogen dari udara dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, itu melalui bintil akar, yaitu simbiosis antara bakteri Rhizobium dengan akar kedelai. Nah, sehingga untuk memastikan bahwa Rhizobium ini ada di lahan pertanaman kedelai pada lahan-lahan yang sebelumnya belum pernah ditanami kedelai, maka sebelum benih ditanam itu perlu dilakukan inokulasi dengan bakteri Rhizobium ya. Jadi produk inokulan ini biasanya ada di pasar, dalam hal ini toko pertanian. Itu bentuknya seperti ya, kalau saya katakan mungkin seperti tepung gitu ya. Dan nanti untuk inokulasinya itu sederhana. Jadi benih kedelai itu kita basahi sedikit misalnya dengan cara dispray, kemudian benih itu kita campur dengan Rhizobium tersebut, sehingga harapannya tepung-tepung tersebut yang mengandung Rhizobium itu akan menempel di kulit biji kedelai. Nah, pada saat ditanam nanti Rhizobium ini akan menginfeksi akar dan akan terbentuk bintil yang akhirnya nanti bisa memfiksasi nitrogen dari udara untuk dimanfaatkan bagi pertumbuhan tanaman kedelai. Saya kira itu keuntungan kita membudidayakan kedelai. Oke, ternyata penggunaan atau perlakuan dengan Rhizobium itu hanya untuk di awal saja, sebelum jika kita belum pernah menanam kedelai di lahan tersebut. Nah, kalau kita sudah pernah atau beberapa kali menanam kedelai di lahan tersebut, apakah itu tidak perlu sama sekali perlakuan dengan Rhizobium atau bisa diaplikasikan lagi? Saya kira sudah tidak perlu gitu ya, karena nanti Rhizobium itu meskipun mungkin sudah ditanami padi lagi artinya dalam bentuk sawah, dia akan tetap mampu bertahan di lahan tersebut. Ya, syaratnya ya memang secara periodik ya, katakanlah setahun sekali kita tetap membudidayakan kedelai di situ. Nanti kalau terputus lagi sampai puluhan tahun, saya kira mulai dari awal lagi dari awal lagi gitu. Oke, sahabat tani, ternyata kan kita agak repotnya itu di awal saja. Setelah kita terbiasa membudidayakan kedelai di MT yang ketiga, setelah MT 1 dan 2 adalah padi dan padi, maka kita akan lebih mudah lagi, tinggal budidaya seperti biasa saja ya, tidak perlu perlakuan seperti awal tadi dengan Rhizobium. Oke Pak Hafid,
Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Itu sebenarnya bukan pertanyaan sih. Ini ada nggak closing statement dari Pak Hafid untuk sahabat tani kita di rumah? Atau pesan aja deh, pesan untuk sahabat tani kita di rumah agar termotivasi untuk membudidayakan kedelai. Baik, saya kira untuk para sahabatku petani dimanapun berada ya, terkait dengan pengembangan kedelai, ya kita harus bersama-sama ya, ketika kondisi lahan kita ya itu memungkinkan ya untuk budidaya kedelai, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk bersama-sama mengembangkan kedelai ya, sehingga menurut saya ya budidaya kedelai meskipun ya tadi saya katakan mungkin secara ekonomi keuntungannya sedikit, tetapi secara keberlanjutan sistem pertanian, karena kedelai termasuk leguminosa yang nantinya dapat menyuburkan tanah kita, ini juga kalau dinilai dengan uang saya kira juga menjadi bagian yang nantinya akan menguntungkan ya pada budidaya tanaman berikutnya, karena tanah kita akan menjadi subur. Kemudian bagi para pemuda tani, saya kira tanggung jawab kita ya di masa mendatang ya, tantangan kebutuhan pertanian kita ya semakin besar, dan saya prihatin ya ketika petani-petani kita yang didominasi oleh usia yang lanjut, sehingga nanti ini harus juga bagi para pemuda tani untuk bersemangat lagi. Nah, saudara, jangan malu menjadi petani, intinya begitu. Jangan malu dan jangan ragu. Nah, jangan malu dan jangan ragu ya. Jangan malu dan jangan ragu. Oke, pemuda tani, kebutuhan pangan kita menjadi tanggung jawab kalian. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Saya Yuni Miarsini, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Hafid. Sama-sama, terima kasih. Silakan dipakai lagi maskernya. Baik.